luar biasa sekali tadi di sesi dengar pendapat. Saya sangat bersyukur sekali, saya sangat berterima kasih sekali kepada semua pihak, dalam hal ini Pak Sesmen, kemudian Prof. Laksono, Dr. Zainal Sofro, selaku tim expert board dalam riset kami, kemudian juga semua pihak di Kemenpora yang memang luar biasa apresiasinya terhadap kegiatan ini, serta yang tak kalah penting kehadiran dari Bapak Ibu semua yang memberikan masukan dan pengayaan kepada kami terkait naskah akademik yang sudah kita susun ini. Tentunya seluruh masukan tadi memang cukup membangun buat kami dan memang sebagian besar adalah cita-cita dan hal-hal yang ingin kita wujudkan bersama, termasuk tadi isu sebagai jabatan fungsional, itu juga sudah saya sounding berkali-kali, keinginan kami memang seperti itu. Kemudian juga dari AIBGI tadi juga menyampaikan lebih detail tentang kompetensi, yang insya Allah ini juga nanti sudah kita pikirkan Prof. Hardin dan akan kita sosialisasikan di tanggal 29 September nanti. Mohon masukannya lebih lanjut dari apa yang sudah kita susun tersebut, tentunya masih jauh dari kata sempurna. Kemudian juga dari bapak-bapak dari perwakilan Kemenkes, Pak Adil dan teman-teman semua, betul sekali ini sebuah hal baru yang memang perlu kekhususan, perlu keterlibatan semua pihak sehingga benar-benar terkawal dengan baik rencana-rencana yang akan kita lakukan. Dan Pak Bayu dari Deputi yang membawai SKO dan PPLP, terima kasih sekali atas kerelaannya, waktunya yang diberikan hari ini dan besok tanggal 29, karena memang nantinya kita akan banyak berkutat di SKO, tapi perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa ini semacam embrio sebenarnya ya, embrio yang coba kita tawarkan kepada Kemenpora yang tentunya embrio ini nanti harus bisa dikembangkan kepada pembinaan-pembinaan atlet baik dari usia dini sampai dengan senior. Dan hari ini saya akan mencoba membacakan rencana tindak lanjut kita setelah naskah akademik ini nanti kita syahkan bersama-sama, kemudian dokumennya akan kita serahkan ke Pak Menteri atau Pak Sesmen nanti melalui PP Itkon sebagai dokumen pertimbangan untuk memberikan atau dasar tindak lanjut selanjutnya. Baik, untuk rencana tindak lanjut kita ada beberapa poin. Yang pertama yaitu setelah kegiatan ini tentunya kita berharap, tapi tadi Pak Bayu juga sudah berjalan lebih cepat ya tadi terkait dengan penganggaran, alokasi dana dan seterusnya. Tapi mungkin juga nanti perlu dikuatkan untuk menerbitkan kebijakan operasional tentang penempatan ahli gizi di pusat pelatihan atlet, baik berupa peraturan menteri mungkin, surat edaran menteri atau mungkin peraturan daerah dan sejenisnya. Dan tentunya naskah kebijakan yang kita susun hari ini bisa dimanfaatkan untuk advokasi ke Kemenpan RB, Bappenas, Kemenkes maupun Kemenko PMK. Dan harapannya peraturan tersebut yang kami sebutkan benar-benar ada dan bisa menguatkan tenaga ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan. Kemudian tentunya kita harus menindaklanjuti lagi, menerbitkan dan mendiseminasikan ya terkait dengan bagan koordinasi dan tata kelola antar tenaga keolahragaan yang terlibat dalam sistem pembinaan atlet. Nah ini nanti tentunya bersama dengan ASDEP Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, kita bisa saling mengisi, saling menguatkan, memberikan bentuk-bentuk karya yang lebih konkret, entah itu melalui kegiatan diseminasi, webinar maupun lokakarya. Kemudian melakukan uji coba dan diseminasi hasil kegiatan penempatan ahli gizi yang insya Allah seluruh hasil uji coba itu akan kami lokakaryakan pada tahun 2021. Kemudian selanjutnya tadi sudah disinggung dan sepertinya kita sudah dalam satu frame kesepahaman baik dari Persagi maupun ISNA maupun AIBGI maupun lembaga-lembaga yang benar-benar berkonsentrasi ingin meningkatkan gizi olahraga ini nantinya akan bersama-sama besang untuk bisa merumuskan, melakukan, mengevaluasi dan menetapkan standarisasi kompetensi, standarisasi pelatihan,
dan standarisasi pendampingan gizi atlet bersama UGM sebagai inisiator yang tadi dokumennya juga sudah kita serahkan. Organisasi profesi tentunya, Persagi, ISNA, dan perguruan tinggi. Oleh karena itu kita mengundang AIPGI maupun AIPFOGI hari ini. Dan tentunya standar-standar tersebut bisa menjadi acuan dan pegangan bagi ahli gizi yang akan bekerja sebagai tenaga keolahragaan. Kemudian yang kelima, nantinya kita akan bisa bersama-sama dengan Kemenpora dan PPITKON untuk menyusun, menerbitkan, memproduksi, dan mendiseminasi buku pedoman pembinaan atlet dengan bekerja sama antara UGM, Kemenpora, serta penerbit UGM Pers. Jadi buku ini sebenarnya sudah disusun dan nanti tinggal kita sosialisasikan dulu untuk mendapatkan masukan pada tanggal 29, dan setelah itu kita akan melakukan penerbitan buku tersebut dan bisa dipakai untuk khalayak lebih luas dan tentunya bisa dipakai sebagai pedoman. Sekali lagi ini adalah sebuah embrio yang tentunya bisa dikembangkan lebih lanjut. Termasuk buku pedoman yang sudah diterbitkan oleh Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO terkait dengan pedoman standarisasi pengelolaan dan pembinaan PPLP daerah dan SKO. Kemudian selanjutnya kita bersama-sama dengan PPITKON Kemenpora dan akan menyusun, menerbitkan, memproduksi, dan mendiseminasi panduan seleksi pembibitan atlet berbasis evidence-based nutrition dan karakteristik cabang olahraga. Tadi berkali-kali disinggung bahwa kalau sudah mengkaitkan dengan cabang olahraga itu makin kompleks lagi kedalaman dari ilmu gizi ini untuk diterapkan sebagai sport science, sehingga nanti tentunya buku ini bisa menjadi buku panduan yang sangat bermanfaat bagi ilmu keolahragaan di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, kita juga akan menyusun, menerbitkan, memproduksi, dan mendiseminasi buku panduan terapi diet bagi atlet. Karena memang buku ini saya setuju dengan Prof. Hardin, ini lebih sangat pendekatan individu, sehingga buku ini memang sebaiknya ahli gizi pada level tertentu yang harus menguasainya. Ini nanti juga kita akan bicarakan lebih lanjut, lebih detail lagi, karena buku terapi diet ini semacam buku panduan yang juga mengintegrasikan periodisasi latihan dan kompetisi. Sebenarnya beberapa teman juga sudah menyusun buku tentang periodisasi latihan dan kompetisi yang dikaitkan dengan gizi, tetapi memang belum spesifik menyebutkan terapi diet apa yang harus dimasukkan ke dalam setiap unsur periodisasi tersebut. Nah ini alhamdulillah kita sudah punya bahan bakunya, sudah kita susun, nantinya akan menjadi output bersama juga dengan Kemenpora. Yang kedelapan tadi sudah kita singgung bersama, kita akan terus melakukan sosialisasi long term athlete development framework ini yang akan diselaraskan dengan Grand Design Olahraga Nasional, dan tentunya ini harus melibatkan kementerian yang lain seperti Bappenas, kemudian induk cabang atau induk organisasi olahraga, KONI maupun Pemda. Dan yang ke-9, tadi alhamdulillah sekali Dr. Bayu sudah menyebutkan bahwa akan ada penetapan alokasi dana dekonsentrasi yang diperuntukkan untuk penempatan ahli gizi. Saya sangat terharu sekali karena begitu cepat direspon ide-ide yang kami sampaikan kepada Kemenpora ini. Dan harapannya tentunya akan ada penguatan-penguatan lebih lanjut dari pemangku kebijakan. Jadi tidak hanya sekedar dana yang tadi diatur oleh Kasdepan, tapi mungkin lebih diperkuat lagi ya dengan Kemenpora, Bappenas, Kemenku, dan Pemda, sehingga nantinya muncul sebuah peraturan yang lagi-lagi bisa memperkuat keberadaan ahli gizi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang amat sangat terbuka, mendukung, dan mengawal betul ilmu gizi olahraga ini betul-betul terimplementasi dengan baik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya undur diri, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Marina selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.